Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo sobat-sobat Madura. Gimana nih hari ini? Gak dikejar deadline kan? Oh iya. Kalau anyways, selamat datang di Madilog, Madua berdialog. Ingat, bentar. Madilog ini bukan tentang buku Tan Malaka ya, melainkan Madilog ini tentang karya-karya kita selanjutnya. Kayak di episode pertama kali ini, yaitu membahas tentang OII. Nah, kalian pasti tanya kan, OII itu apa? Itu terus gimana adalah nah, mumpung aja nih, nah sumbernya ada di sini. Langsung kita tanyain aja ya. Assalamualaikum Kak Nia. Halo. Halo semuanya. Halo. Ini guys narasumbernya. Untuk itu sebelumnya pertama-tama kita tanyain dulu yuk. Apa sih divisi Kak Nia? Ya, boleh kan Kak kalau kita tanya pertanyaan tentang OII, terus divisinya, terus ya pokoknya seputar tentang OII lah ya. Ya nggak apa-apa kan ya? Boleh. Ada waktunya kan? Ada. Baiklah. Yuk kita tanya bareng-bareng. Halo Kak Nia, kalau boleh tahu divisi Kak Nia itu apa di OII? Kalau boleh tahu ya. Oke, sebelum saya menyebutkan dari apa sih itu OII, biar teman-teman lebih bisa mengenal satu sama lain, selebihnya pada saya nih ya. Iya. Jadi boleh perkenalan dulu nih. Ya boleh dong, masa nggak boleh kan, ini kan juga kan harus perkenalan dulu, cuman saya agak lupa aja gitu kan. Ya nggak apa-apa, langsung perkenalan dulu aja nggak apa-apa Kak. Jadi perkenalkan, saya Nabila Hanifatul Kirania. Saya dari kelas 11-3 dan di sini sekarang saya sedang mengemban amanah sebagai sekretaris di OII. Oh, sekretaris nih ya, berarti nulis-nulis, nyatet terus ya kayak gitulah ya, kayak pastinya ya. Kalau boleh langsung ke OI-nya aja atau kita tanya-tanya santai dulu nih. Kalau mau Kak Nia maunya gimana nih? Langsung seputar OI atau mau nanya-tanya santai? Boleh langsung seputar OII itu apa sih? Oh oke. Kalau gitu aku boleh tanya nggak apa sih? Karena kan kita masih pemula ya, apa sih OI itu? Oke, jadi OII itu adalah kepanjangan dari OSIS, IPNU, dan juga IPPNU. OSIS, IPNU, apa tadi IPPNU? Betul. IPPNU. Kok nggak sama kayak organisasi lain, Kak? Kan dia kalau organisasi lain biasanya kan OSIS MPK. Ini kok OSIS IPNU dan IPPNU? Oke, jadi di sekolah MA Darul Ulum Baru ini organisasinya tentu berbeda. Jadi di MA Darul Ulum Baru ini organisasinya termasuk dari organisasi yang dari nilai-nilai Nahdlatul Ulama gitu. Jadi iya, apa? ada OSIS, ada juga IPNU dan juga ada IPPNU. Ya berarti kan memang berdasarkan agama kan ya, memang sekolah agama kan ya. Jadi paham. Terus kalau misalnya nih kan di OII gitu kan, pastinya kakak juga punya waktu yang lain kan di sekolah itu. Gimana sih kakak Nia nih untuk membagikan waktunya dari waktu sekolah, terus waktu untuk berorganisasi itu bagaimana? Aku mau tahu kalau boleh Kak. Oke, ini supaya teman-teman juga bisa tahu gimana sih caranya kita bisa membagi waktu nih, walaupun kita di organisasi dan kita juga pasti ada kegiatan yang lain, tentunya pasti ada kan ya. Jadi kita membagi waktu ketika kita di organisasi maupun di kegiatan yang lain, yaitu yang pertama kita harus membedakan kegiatan dulu, yang mana yang harus kita utamakan. Misalnya nih ada tugas sekolah, jadi kita selesaikan tugas sekolah terlebih dahulu. Walaupun organisasi itu penting, namun nilai akademik termasuk tugas sekolah juga lebih utama untuk diselesaikan. Dan yang kedua, bisa kita jangan terlalu menunda waktu. Oh ya, Betul. benar. Dan karena itu sangat berpengaruh banget bagi diri kita maupun bagi orang lain di sekitar kita. Dan kita harus bisa berkata tidak
jika kita sedang benar-benar mepet banget, misalnya kita lagi ada undangan apa atau kegiatan apa gitu. Nah, kalau memang di salah satunya kita nggak bisa, ya udah bilang no. Iya, bilang no. Iya, Iya kan. kita nanti terima semuanya nih ya, terus nanti tabrakan. Wah, nanti di sini kita gimana ya, apalagi kita kalau misalnya tidak bisa memanage waktu ya. Jadi kita nanti bisa kalau orang-orang bilang jadi bisa amburadul gitu. Oh iya, amburadul, berantakan, benar-benar. Terus di OI itu ada tujuannya nggak sih, kayak yang mau dicapai gitu? Ada nggak? Ada, tentunya ada. Oh, Jadi di OI itu tujuannya kita bisa lebih belajar bertanggung jawab, belajar disiplin, dan juga kita belajar mencari pengalaman dan tentunya relasi-relasi supaya kita itu bisa lebih maju, nggak gini-gini aja tuh hidup. ya intinya kita juga butuh saran dari orang lain gitu kan. Entah itu mau di anggota, entah itu by pengurusnya, kita itu pasti butuh kan ya. Aduh, bentar. Aku juga mau tanya nih, apa sih bedanya OSIS biasa dengan OII? Apakah ada bedanya atau sama aja nih? Kalau bedanya sih menurut saya sih nggak ada ya, Oh, karena sama-sama organisasi dan di organisasi tempatnya kita menjalankan amanah dan kita tempatnya mengembangkan diri dan juga tempatnya kita mencari pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat baik bagi diri kita. oh, pengalaman. Pengalaman. Aku jadi pengen tahu deh pengalaman gitu. Aku jadi pengen ikut OI nih jadinya mau. Boleh aja. Aku jadi grogi nih karena kepikiran dari pengalaman itu. Kalau boleh tahu pengalaman di OSIS ada apa aja sih pengalamannya, atau kayak tugas-tugasnya, terus ya pokoknya hal-hal apa itu tentang OI lah gitu. Apakah ada Kak? Oke, banyak banget ya di organisasi, terutama di OI ini, terutama dari saya ini ya. Banyak banget pengalaman-pengalaman itu yang saya dapatkan, terutama yang pertama nih ya, kita bisa belajar ngomong di depan umum. Nah, pengalaman dari Public saya, speaking ya. betul. Pengalaman dari iya. saya menjadi Master of Ceremony, atau biasanya kita yang menyebutnya MC. Terus kita juga dari saya nih ya. Iya, dari saya nih. Pengalaman juga bisa menggerakkan dan mengatur acara-acara seperti event gitu, dan juga pengalaman dari saya bisa mengetahui bagaimana sih kita mengerjakan progres dalam program A ke program B maupun ke program lainnya. Oke. Aku jadi pengen nanya pertanyaan tentang anggota dan pengurus ini, nggak apa-apa kan Kak ya? Bagaimana sih caranya mengatasi konflik antar anggota gitu sama pengurusnya gitu? Apakah kan biasanya kan di suatu organisasi kan pasti ada konflik nih, tidak adanya perbedaan pendapat lah intinya. Nah itu bagaimana Kakak Nia untuk membalasnya gitu? Intinya kayak menjawabnya apa sih? Bahwasanya menjawab gitu ya? Mengatasi. Ya mengatasi, iya benar, mengatasi. Kok bahasanya menjawab ya? Ya boleh Kak dijawab. Oke, untuk kita mengatasi konflik di organisasi ini ya, kita bisa membicarakannya secara baik-baik. Kita menganalisis dulu apa permasalahannya, apa awal dan ujung dari konfliknya tersebut, dan kita harus membicarakannya dengan kepala dingin juga, dan kita harus melihat dari dua sisi, jangan dari satu sisi aja. Jadi kita harus melihat dari mana sisi buruknya, mana sisi baiknya. Jadi kita tampung, kita saring dulu mana yang harus bisa diselesaikan dulu, dan nanti kita pasti akan bisa mengetahui, oh ini masalahnya, terus oh ini berarti kita harus gini. Dan kita juga yang paling terpenting, kita harus menurunkan ego supaya masalah bisa cepat teratasi.
ya teratasi, terselesaikan. Karena kalau kita menaikkan ego ya masalahnya nggak bakal cepat selesai kan, konfliknya nggak bakal cepat selesai. Jadi ya kita juga harus mengetahui diri sendiri, batas diri sendiri. Paham. Terus kan di OI itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya dari sekretaris gitu, atau yang apa tadi, public speaking tadi, master of ceremony-nya ya. Ya, nah kan biasanya Kak Nia ini kan pasti ada kelebihan dan juga mempunyai kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangannya di OI itu tadi apa sih? Aku boleh tahu nggak? Kelebihan dan kekurangan di OI untuk saya nih ya. Iya, untuk kakaknya. Oke, jadi kelebihan dan kekurangan di saya saat di OI ini yang saya rasakan di diri saya ini, untuk kelebihan saya bisa lebih disiplin dan saya bisa lebih merasa untuk mau mencoba hal baru, selalu mencoba hal baru karena itu sangat penting banget. Dan saya juga bisa bekerja sama dengan baik dengan sesama tim. Oh iya ya. Kalau boleh tahu, ada nggak momen yang bikin Kak Nia tuh kan sih betul kan di saat OI itu kan ada kelebihan dan kekurangannya tadi kan. Nah, kekurangannya itu pasti ada dong, merasa putus asa, merasa kayak aduh aku nggak bisa nih kayak melakukan hal-hal kayak gini. Nah, ada nggak momen yang kayak gitu di saat mengikuti organisasi? Dari saya nih, untuk kekurangan dalam di organisasi ini, dari saya sendiri itu lebih tepatnya sering ngerasa overthinking gitu ya, apalagi dalam mengambil keputusan besar. Oh iya. Gitu. Jadi itu yang ngebuat putus asa gitu, yang ngebuat. Oh, jadi kekurangannya ya memang di dalam overthinkingnya itu tadi, terus akhirnya putus asa, terus nggak bisa melanjutkan. Nah, ini gimana ya? Akhirnya overthinking ya gitu lagi, kepikiran lagi gitu kan. Oke, Tapi paham. itu yang membuat bisa lebih ke merasakan proses menjadi dewasa, dan hal itu adalah hal yang sangat dipelajari agar kita bisa merasakan apa sih kelebihan kita, dan itu hal yang masih saya usahakan lagi untuk selalu memperbaiki kelebihan dan kekurangan saya agar selalu menjadi lebih baik lagi. Oh iya. Jadi karena kita membahas tentang skill apa itu tadi? Apa itu overthinking? Ya, Iya, betul. skill apa namanya? Kayak kekurangannya ya. Nah, di kekurangan ini pastinya kan tadi kan udah dijelaskan kan kelebihan, kekurangan. Nah, aku jadi kepikiran nih. Ada satu hal yang kupikirin dari tadi, yaitu yang pertama, apa skill yang harus dimiliki oleh anak-anak OSIS, anak yang berorganisasi, yang mengikuti IPNU dan IPPNU tadi. Itu apa ya Kak, kalau boleh tahu? Untuk skill nih ya, wah, pertanyaan yang sering banget nih ditanyakan Iya. oleh orang-orang yang ingin join di organisasi ataupun orang-orang yang masih kepo apa sih, gimana sih skillnya di organisasi itu. Jadi skill yang harus kita punyai di organisasi adalah yang terutama mental, dan Mental. yang lebih utama lagi, ini kita harus punya niat untuk kita mengembangkan diri dan membuat diri kita lebih baik lagi. Terus kita berniat untuk mencari pengalaman gitu. Dan yang selanjutnya, selain mental, kita juga harus mempunyai wawasan juga sih, karena kita kan bener nih, kita di organisasi mencari pengalaman, tapi sebelumnya kita juga perlu punya wawasan dong, biar kita pas belajar walaupun dari awal itu kita bisa lebih mengerti gitu. Belajar dari awal segi mengerti. Oh iya. Terus apa sih, aku jadi kepikiran satu hal juga, kan tadi membahas tentang belajar dan lainnya kan. Nah, kalau belajar kan pasti ada harapannya nih ya. Nah, apa sih harapan Kak Nia untuk OII dan sekolah di akhir semester atau apa gitu? Ada nggak?
harapan untuk OII di akhir semester nih. Enggak, bukan di akhir semester, maksudnya di sekolah gitu loh. Jadi kayak hal ya kayak di masa depannya lah gitu intinya. Ada nggak? Tentunya ada banget. Aduh, boleh dulu dijelasin. Ini aku yang paling suka nih topik ini nih. Wah, ini yang pasti menunjukkan pesan dan kesan juga sih. Ya. Harapan untuk OII ataupun nggak OII aja sih, organisasi-organisasi lain juga yang berada di MA Darul Umar ini, untuk kedepannya di masa depan yang akan datang, semoga bisa lebih solid dan lebih baik lagi, dan juga bisa lebih berkembang untuk ke program-program yang sudah dibuatnya. Dan intinya yang paling penting, kita jangan muncul pas acara besar aja. Oh, jangan muncul di acara besar. Ingat guys, ingat guys. Soalnya biasanya kan ini adalah masalah pertama nih, masalah konflik utamanya, karena ya kalian ikut kan harus ada niatnya juga kan, pastinya sesuai yang diomongin tadi. Ada niat, ada apa tadi Kak? Ada mental dan juga ada wawasan. Nah, wawasan. Kalau kalian ada niat, pastinya kalian juga bakalan ikut dan berani untuk menghadapi semua hal, entah dalam permasalahan ini, permasalahan itu, dan yang pastinya juga mengembangkan, memberikan sesuatu untuk organisasi tersebut gitu. Kalau nggak ada niat, nggak ada itu, cuma ikut event besarnya doang, ya itu cuman apa namanya pujian doang, minta pujiannya doang kan. Orang-orang nyebutnya sekarang tuh FOMO gitu. Ya FOMO. Kalau FOMO kayak gitu kan buat apa cuy, ya kan? Kita kalau FOMO aja ngapain ikut Iya, harus organisasi itu. Ingat guys, ingat ya tadi yang diomongin, harus ada niat, harus ada mental dan wawasan. Oke. Aku kan jadi itu ya, apa namanya? Apa sih ini yang kayak event-event gitu. Aku jadi pengen bahas event-event, nggak apa-apa kan Kak ya? Boleh. Gak apa-apa kan, ini beneran nggak apa-apa nih? Bener. Yakin Yakin dong. 100%. Oke. Nah, kalau boleh tahu, ada event yang paling terdekat gak untuk hari ini? Kok yang paling terdekat? Yang dekat, pokoknya event dekat untuk sekarang maksudnya. Bukan hari ini loh ya. maaf. Untuk event yang paling terdekat di OII ini adalah mohon maaf. Yang paling terdekat eventnya adalah Terdahsyat. Oh, Terdahsyat ini paling terbesar gak nih? Ini kayak kalau Terdahsyat tuh di pikiran aku ini pasti kayak besar banget ini eventnya ya. Betul. Oh, waduh, kenapa tuh Kak kalau boleh tahu? Jadi karena kita bisa mengenal siswa-siswi yang menjadi peserta dari sekolah-sekolah luar, dan juga kita juga bisa lebih mengenal lebih dalam lagi dari siswa-siswa yang ada di sini juga. Dan kita juga belajar dan punya pengalaman yang lebih luas lagi dari yang kan Terdahsyat ini pesertanya dari sekolah luar. Oh, pesertanya dari sekolah luar. Berarti ini lomba-lombanya juga buat sekolah luar doang? Atau apakah ada dari sekolah sini? Jadi untuk lomba-lombanya ini kita mengundang dari sekolah luar karena kita memberikan relasi juga. Betul kan? Jadi relasi untuk ke sekolah-sekolah yang berada di luar selain Madura gitu, MA Darul Umar ini, dan supaya dari sekolah-sekolah yang selain MA Darul Umar ini bisa tahu juga, oh ternyata MA Darul Umar ini begini dan MA Darul Umar ini hebat gitu. Dan apalagi organisasi yang ada di MA Darul Umar ini lebih keren lagi. Benar. Organisasi, karena membahas organisasi tadi, bentar. Kan tadi membahas event Terdahsyat ya? Nah, kenapa harus pakai Terdahsyat? Apa sih Terdahsyat itu? Kalau boleh tahu, ini masih kayak belum mengetahui event-eventnya kan? Maksudnya kayak
event terdahsyat. Terus tadi katanya event yang paling terbesar. Jadi aku pengen tahu apa yang ada di dalamnya gitu. Ya, Kak Nia boleh tahu Kak, boleh ngasih tahu nggak lebih tentang terdahsyatnya itu tadi? Soalnya nih topik yang paling yang saya inginkan nih, maksudnya kayak ini yang saya ingin tanyakan dari tadi gitu. Ini yang bikin saya kepo lah, anggapannya ya kepo gitu. Boleh tahu nggak apa Kak? Boleh. Jadi terdahsyat ini adalah sebenarnya singkatan dari terdidik dalam syariat. Widih, namanya keren banget tuh, terdidik dalam syariat. Keren dong. Gila. Oke, terus apa tuh terdidik dalam syariat nih? Pastinya kalau terdidik dalam syariat pasti ini berhubungan dengan agama ya, agama terus kayak lomba-lombanya pasti juga lebih Islamable, apa sih bahasanya? Islamable. Iya, Islamable. Iya, kalau boleh tahu gimana? Apa aja lombanya Kak? Lomba di terdahsyat ini Waduh. meliputi dari lomba dai muda, ya dakwah Islam, Oh, dakwah Islam. dan ada Banjari juga, festival Al-Banjari, sholawat itu, dan ada juga kita lomba meeting dan lomba MTQ, kemudian Mobile Legends juga. Wih, ada e-sport guys. Ada e-sport nggak? Tadi ada e-sport ya, Mobile Legend ya. Apa tadi? Dai, Mobile Legend, MTQ, MTI, MTQ, MTI. iya, Oh, MTI. Apa sih? Al-Quran. Oh, tilawati Quran. Oh, kalau disingkat kok malah lebih ribet ya, lebih. Ya, jadi tilawatil Quran ini seperti orang-orang menyebutnya kiroah. Oh, kiroah ya, kiroah. Lanjut Kak. Tadi apa terus? Dan juga ada festival Al-Banjari, Oh, festival belajar. dan juga ada meeting. Oh, oke. Kapan dong? Iya, aku jadi ini pengen tahu kapan ya itu event terdahsyatnya bakalan ada. Event terdahsyat ini akan diadakan di tanggal 13 dan juga 14 Mei. 13, 14 Mei. Catat lagi guys, ingat ini juga, ini bukan motivasinya tapi ini adalah event lomba ya, buat yang di luar sekolah ya ini ya. Nah, buat yang di luar sekolah yang lagi lihat podcast ini di tanggal 13 sama 14 Mei ya. Itu bakalan ada lomba lombanya tadi udah disebutkan. Jadi jangan lupa guys untuk diingat-ingat di dalam kepalanya atau apa dan ikuti keseruannya ya. Ya bener, asik. Jadi gak sabar dong. Sekarang udah berapa? Februari. Aduh gak sabar banget. Kurang berapa bulan lagi? Ya berapa bulan lagi. Jadi pengen itu deh ikutan. Tapi itu buat ke sekolah lain. Gak bisa ikutan dong. Wah gak kerasa nih waktunya udah habis nih Kak. Udah di ujung acara nih. Oh ya, saya ingin berterima kasih kepada Kak Nia karena sudah mau menjadi narasumber di event podcast kali ini. Dan saya juga mau berterima kasih kepada penonton karena kalian juga udah menonton video podcast ini. Buat yang anak pemula ya, buat yang kelas 10 maksudnya kok pemula nih. Sorry. Buat yang mau kelas 10 atau yang udah daftar sekolah Madua atau yang masih belum daftar sekolah Madua, kalian mau nyari-nyari info bisa nih di podcast ini atau di channelnya nih, channel official Madua official terekam di bawah ini ya, jangan lupa didatengin ya. Dan IG juga, IG-nya Lensa nih jangan lupa di follow ya, IG-nya itu Lensa_Madua. Terus, oh iya, Kak Nia, gimana? Apakah ada IG atau apa itu media sosialnya? Ada. Kalau ada, boleh nih dipromosikan, silakan Kak. Jangan lupa follow Instagram OII Madua, yakni OII_Madua_official. Jangan lupa di follow ya. Apalagi yang mau join nih. Follow guys. Ingat ya, jangan lupa follow ya. Baik, sudah waktunya sekian. Terima kasih ya buat orang-orang yang nonton. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini juga memberikan banyak
banyak apa namanya ya aku lupa sampean, ya banyak manfaat dan lainnya lah ya, pokoknya ya kayak gitulah ya kak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah semuanya.